Pembuatan alkohol dimulai dengan cara yang terorganisir sekitar 10.000 tahun yang lalu, ketika minuman fermentasi diproduksi dari madu dan ragi liar. Pada 6.000 sebelum Masehi, tanaman anggur dibudidayakan di pegunungan antara Laut Hitam dan Laut Kaspia untuk tujuan pembuatan anggur. Dalam 2000 tahun berikutnya, Mesopotamia atau yang disebut Irak memiliki perusahaan pembuatan anggur yang berkembang pesat. Ketika Mesir mencapai puncaknya sekitar 3000 sebelum Masehi, produksi dan pengiriman anggur ke seluruh Mediterania adalah bisnis yang penting. Bangsa Romawi membuat anggur dari anggur liar yang tumbuh di pedesaan anggur dengan ragi yang diperlukan untuk fermentasi. Ada kemungkinan bahwa minuman beralkohol digunakan di Cina jauh sebelum digunakan di Barat. Diperkirakan bahwa minuman beralkohol digunakan sebagai bagian dari perayaan saat mengambil sumpah jabatan atau pergi berperang, serta acara-acara seperti kelahiran dan pernikahan. Sementara moderasi secara resmi didorong pada 1116 sebelum Masehi. Perbendaharaan Cina terus digemukkan oleh penjualan alkohol. Pada 800 sebelum Masehi, barley dan bir beras mulai diproduksi di India. Pada tahun 1100, sebuah sekolah kedokteran di Italia mengembangkan distilasi, yang berarti minuman beralkohol yang lebih murni dan lebih kuat dapat dikembangkan. Abad pertengahan di Eropa menyaksikan perkembangan ekstensif pilihan anggur, bir dan mead atau minuman beralkohol yang terbuat dari madu. Anggur tetap menjadi pilihan paling populer di wilayah Italia, Spanyol dan Perancis. Manufaktur bir mulai tumbuh di Jerman dengan kota-kota bersaing untuk mendapatkan produk terbaik. Pada akhir abad pertengahan, produksi bir dan anggur menyebar ke Skotlandia dan Inggris dan dengan cepat menjadi industri penting. Penyulingan pertama di Amerika didirikan di Staten Island dan Hope. Awal 1700-an di Inggris terjadi produksi jutaan galon gin. Jelas bahwa kecanduan alkohol bukanlah hal baru. Tubuh dan pikiran manusia telah berperang dengan alkohol selama ribuan tahun. Jadi dari sejarah berkembangnya minuman keras di dunia luar, melalui manakah dapat kita tarik suatu garis yang dapat mempengaruhi orang-orang Papua? Apakah minuman keras dikenal sejak masa Belanda di Papua? Menurut Sharp, klaim yang mengatakan orang Papua telah mengenal minuman keras sejak masa Belanda di Papua sangatlah tidak logis karena tidak berdasar referensi. Jelasnya orang Belanda datang ke Papua untuk memberitakan Injil dari tahun 1855, lalu mendidik orang-orang Papua dan membangun gereja-gereja serta sekolah-sekolah sampai pada tahun 1962. Lalu, kapan orang Papua mulai mengenal minuman keras? Dalam buku Dimensi-Dimensi Bahaya Minuman Keras, Alkohol Beracun dan Membawa Maut yang ditulis Robert Isir tahun 2006 halaman 23 menjelaskan, sesuai kesaksian Alkitab bahwa Nuh yang mula-mula membuat kebun anggur dan setelah meminumnya, mabuklah ia dan telanjang dalam kemahnya. Ketelanjangannya menyebabkan anaknya Ham dikutuk olehnya karena menceritakannya kepada Sem dan Yafet, yang mana Nuh berkata, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Kejadian 9 ayat 25. Dampak negatif dari kutukan tersebut berlangsung dari abad ke abad, yang mana keturunan Ham di berbagai kawasan bumi negara lainnya, yaitu rumpun manusia berkulit hitam. Dalam buku yang berjudul Ritus Peralihan War Kabor yang ditulis Josh R. Mansoben mengatakan, setelah upacara pemotongan bagian atas dari penis laki-laki, pesta dan penyajian saguer atau minuman beralkohol berpartisipasi dalam pelaksanaan ritus lagu war. Dalam buku catatan Franz Mose, Rudolf Meyer, dan John Gottlieb Geisler, melalui misi Injil ke Teluk Wondama 1866, menulis bahwa orang-orang
Di Teluk Wondama terkenal jahat dan suka arak. Dari sumber-sumber inilah kita mengetahui dengan pasti bahwa orang Papua telah mengenal minuman keras jauh sebelum adanya kontak dengan dunia luar. Dan puncaknya baru dimulai setelah peralihan Papua dari PBB ke dalam negara Republik Indonesia, sehingga menimbulkan dampak psikologis yaitu frustasi yang mendalam pada orang-orang Papua di tahun 60-an. Frustasi adalah rasa kecewa karena gagal mencapai sesuatu yang diinginkan. Dikutip dari Tirto ID yang berjudul Pepera Cara Indonesia Siasati Potensi Keok Saat Referendum, menurut cerita-cerita yang didengar Philip dari keluarganya, mimpi buruk rakyat Papua sudah dimulai setidaknya setelah tahun 1963. Menurut pelaku sejarah 60-an, ada banyak orang-orang Papua yang menjadikan alkohol sebagai tempat pelarian karena putus sekolah. Kami pun rakyat tidak begitu sekolah baik. Sekolah sampai kelas 3, 4, keluar dan tinggal. Rasa kecewa karena gagal mencapai sesuatu yang diinginkan dan menjadikan alkohol sebagai tempat pelarian telah menggejalar dari tahun ke tahun. Bahkan telah kembali merambai ranah kultur atau budaya. Mirisnya, generasi Papua milenial yang belum mengetahui tentang sejarahnya sendiri menjadikan minuman keras sebagai gaya hidup generasi baru atau lifestyle of the new generation. Kecanduan alkohol tidak harus menjadi hukuman mati. Orang hanya perlu menemukan rehabilitasi yang efektif segera sebelum kerusakan lebih lanjut terjadi. 3, 2, 1.